Keamanan itu membutuhkan negara, jamaah, dan pemimpin. Unsur-unsur ini saling berkaitan, sebagaimana disebutkan dalam banyak nas dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Keamanan tidak terwujud kecuali dengan adanya jamaah, dan suatu jamaah tidak akan ada kecuali dengan adanya pemimpin, dan pemimpin tidak akan berfungsi kecuali dengan didengar dan ditaati. Oleh karena itu, keamanan di suatu negara adalah tanggung jawab bersama, baik pemimpin maupun rakyatnya. Semuanya mempunyai kewajiban masing-masing dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat sesudahnya yang merupakan kewajiban bagi rakyat. "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya." Quran Surat An-Nisa ayat 59. Masing-masing mempunyai kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam banyak nas ada penekanan untuk saling menasehati dalam perkara ini disertai dengan takwa kepada Allah. Karena kemaslahatan kaum muslimin, persatuan dan kesatuan mereka tidak akan terwujud kecuali dengan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Agama itu adalah nasihat." Kami mengatakan, "Untuk siapa, wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin, kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin." Jadi, imam kaum muslimin berhak mendapatkan nasihat dari rakyat. Kaum muslimin juga punya hak untuk dinasehati dari saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk bersemangat dalam memberikan nasihat dan menjauhkan hatinya dari kedengkian, hasad, atau penyakit hati lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang seorang muslim tidak iri, dengki dalam melakukannya, yaitu mengikhlaskan amal kepada Allah, senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Dan di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mendoakan kebaikan untuknya, semoga Allah memberi taufik, kelurusan, pertolongan kepadanya, sebagaimana perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, "Seandainya aku punya doa yang mustajab, niscaya akan aku jadikan untuk mendoakan penguasa. Mendoakan penguasa agar mendapatkan kebaikan dan pertolongan, serta menjauhi tipu daya dan khianat, termasuk kewajiban yang telah tunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah." Ringkasnya, bahwa permasalahan ini terhitung tanggung jawab yang besar serta kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mereka harus berupaya dengan sungguh-sungguh mewujudkan ketakwaan kepada Allah dalam masalah ini, serta tunduk terhadap firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Mereka berusaha menjauhi semua yang berpotensi mengundang fitnah, perpecahan, perselisihan, dan hilangnya keamanan dari masyarakat. Ketika salah seorang tabi'in ditanya tentang cara menjauhi fitnah, dia mengatakan, "Jagalah dengan ketakwaan kepada Allah." Dia mengatakan, "Bagaimana cara kami bertakwa kepada Allah?" Beliau mengatakan, "Bertakwa kepada Allah adalah melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala dari Allah, dan meninggalkan bermaksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut azabnya. Bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan serta nikmat lainnya yang tiada terhitung akan menyebabkan nikmat-nikmat itu bertambah. Sebuah nikmat jika disyukuri, maka dia akan menetap, dan sebaliknya. Bila tidak disyukuri, maka nikmat itu akan sirna." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan ingatlah juga, tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan kepada kita rasa syukur atas segala nikmatnya, dan supaya Allah Azza wa Jalla menambahkan kenikmatannya kepada kita semua, serta menganugerahkan kepada keamanan, keimanan, dan keselamatan,
Islam, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memperbaiki agama kita yang merupakan tameng semua urusan kita, dan memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat hidup kita, dan memperbaiki akhirat kita yang merupakan tempat kembali kita, dan menjadikan hidup kita sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan.